Di penghujung tahun 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengirimkan SK pencabutan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono ke kantor DPP Partai Golkar. Surat itu sudah dilayangkan ke pihak Golkar Kubu Abu Rizal Bakri dan diterima langsung oleh Sekjen Partai Golkar Kubu ARB Idrus Marham. Dengan adanya SK pencabutan itu, Partai Golkar disinyalir mengalami kekosongan kepemimpinan mulai 1 Januari 2016. Pasalnya, kepengurusan hasil Munas Ancol dicabut dan kepengurusan hasil Munas Bali sudah ditolak pengesahannya. Sedangkan kepengurusan hasil Munas Riau habis masa baktinya. Sementara itu, Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menyatakan kepengurusan Golkar yang diakui saat ini adalah hasil Munas Riau 2009 yang diketuai Abu Rizal Bakri. Kendati masa kepengurusan Munas Riau telah berakhir pada 2015, namun masa kepengurusannya dapat diperpanjang. Nah, hari ini kan sudah dikeluarkan surat keputusan untuk melakukan Riau. Namun Riau itu memang batasnya sebenarnya 2015. Ya, karena itu mungkin harus diperpanjang dulu beberapa waktu dengan Rapimnas. Setelah itu menentukan Munasnya. Kalau sekarang ini ya pasti dasar hukum sebelum Jakarta yaitu Riau. Karena Bali dan Jakarta tidak diakui kan dua-duanya. Jadi berarti ada Riau yang sisa. Iya, artinya ya perlu diperpanjang dulu oleh Rapimnas. Tapi batasnya diperpanjang hanya batas keadaan sementara saja. Munas tidak boleh permanen. Usul untuk perpanjangan masa kepengurusan itu harus dibahas melalui Rapimnas. Pengurus nantinya harus segera mempersiapkan musyawarah nasional untuk memilih formatur pengurus Golkar yang baru. Sepanjang tahun 2015 adalah tahun terkelam dalam sejarah Partai Golkar. Dualisme kepengurusan menjadi tantangan terberat partai berlambang pohon beringin itu. Aroma campur tangan atau intervensi pemerintah menjadikan urusan internal partai semakin runyam. Di awal tahun, polemik kepengurusan di Partai Golkar kembali muncul setelah diterbitkannya SK Menteri Hukum dan HAM. Dan pemirsa, untuk membahas hal itu sudah hadir di studio peneliti senior LIPI Siti Zuhro, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog melalui SMS 081183335551 dan layanan telepon 0215290031. Saya langsung ke Mbak Wi. Mbak, kalau kita bicara soal Golkar, ini kan kepengurusannya 2009 ya, artinya yang diakui kan, karena itu yang dari Riau. Mestinya kan ini udah berakhir nih, 2016 mestinya kalau kita bicara soal kepengurusan partai, sudah nggak ada lagi mestinya. Tapi ini nampaknya masih banyak yang masih nampak masih merasa berkuasa, masih merasa bahwa ini tidak berkuasa. Kalau kita melihat pernyataan-pernyataan pada saat di putusan pengadilan, bahwa struktur kepengurusan Partai Golkar dikembalikan ke Riau, ada yang mengatakan bahwa ini akan berlanjut terus sampai ke 2020 mestinya kan, 2019. Ya, tapi ada yang mengatakan hanya kepengurusannya saja, tapi waktunya tidak. Nah, ini gimana sebetulnya Mbak Wi menafsirkannya? Iya, ini pertikaian yang lebih dari 1 tahun ya. Pastinya mereka baik kubunya ARB maupun Pak Agung Laksono sudah terkuras energinya luar biasa ini. Walaupun sudah tidak ada kubu Ancol dan kubu Bali, tapi masih, di internalnya itu batinnya masih. Iya, ini ada apa dengan Golkar ini? Apa yang salah dengan Golkar ini? Kan pertanyaan publik seperti itu. Memang secara etika politik ya, atau secara dari perspektif demokrasi ini menjadi domain atau urusan internal domestiknya Partai Golkar, tapi sudah terlanjur dibawa keluar ya, cekcok, konflik seperti itu, sengketa, dan tidak menunjukkan tambah hari bukan tambah mengerucut gitu. Ini artinya mengapa kok tidak tahan kas ini? Padahal SDM yang menghuni Golkar ini kan SDM yang luar biasa. Menurut pengakuan banyak kalangan gitu, bahwa dibanding partai-partai lain, SDM di Golkar ini sudah terbentuk lama, zaman Orde Baru gitu ya. Karena dari berbagai bidang dan katakan latar belakang. Tapi mengapa kok jadi tidak cerdas seperti ini kan gitu. Oleh karena itu ya memang empati yang diperlukan gitu ya. Tapi kalau empati yang diperlukan, apakah itu dimiliki sama kedua kubu saat ini?
Menurut saya kalau sengketanya, konfliknya sampai lebih dari 1 tahun menunjukkan bahwa ego sektoral yang berbicara. Itu yang lebih berbicara. Iya, lebih berbicara, dominan sekali. Jadi memang betul politik itu berbicara tentang kepentingan. Apa mendapat kan siapa mendapat apa kan gitu ya. Yeah. Siapa berperan apa kan gitu. Tapi kan tidak ansih seperti itu. Dalam kondisi yang deadlock seperti ini harusnya ada inovasi, ada opsi-opsi yang inovatif gitu ya. Yang harusnya dikatakan ditemukan oleh dua kubu ini sehingga mengerucut pada satu solusi yang win-win solusi. Nah, kalau kita bicara soal solusi sebetulnya sepanjang tahun kemarin itu kan sebetulnya mau dari apa? Dari proses hukum sudah dilaksanakan. Betul. Jadi semua tahapan sudah ditapaki. Sudah ditapaki. Mulai yang islah maupun yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai, lalu dibawa ke ranah hukum, naik banding, masing-masing naik banding, tidak cukup pengadilan negeri, petun gitu ya, langsung MA. Bahkan dan pengadilannya juga berbeda itu nampaknya hampir semua tahapan yang terfikirkan itu juga sudah dilampaui. Iya, ini yang menurut saya dalam politik juga harus ada kearifan, ada wisdom di situ. Dan itu yang mungkin kurang saat ini ya. Tidak muncul, bukan kurang lagi, tidak muncul ya, tidak muncul. Jadi kalau pemainnya ini sudah pada inilah ya, di tataran para empu-empunya gitu. Itu mestinya empu itu berbicara above all, kan gitu ya. Jadi bukan kepentingan sempit atau jangka pendek yang sumbu pendek yang akhirnya tidak hanya menguras energi merugikan yang bersangkutan, tapi juga institusi ini kan hancur lebur, ada political decay, jadi pembusukan politik dari dalam dirinya sendiri, from within. Nah itu kalau terjadi pembusukan di internal seperti itu, bukankah ini sebetulnya dampaknya akan menjadi sangat katastrofik gitu ya bagi Golkar sendiri. Ini partai bisa dikatakan salah satu partai terbesar di bangsa ini sebetulnya. Partai kedua terbesar menurut hasil pemilu legislatif 2014. Nah, ketika semua orang di dalam internal partai tidak ingin untuk berpisah, artinya semuanya ini harus bersatu segala macam, kedua kubu ingin bersatu. Tapi proses ini sudah setahun, semua tahapan itu sudah dilalui dan tidak ada titik temu. Bukankah orang pasti akan berpikir jangan-jangan akan tumbuh partai-partai baru dari kader-kader Golkar saat ini. Kita sudah punya sejarah itu, punya pengalaman yang dulu seperti itu, Mas Rudi. Jadi yang dulu selalu ada friksi, lalu konflik tadi, pertikaian tadi diakhiri dengan mendirikan partai. Finish, tidak ada masalah kan gitu. Dan tapi kali ini juga tidak. Kali ini tidak. Inginnya keluarga besar Golkar itu tetap solid, diwadahi oleh pohon beringin kan gitu. Tapi lalu di internal itu masih faksi-faksinya itu cukup akut gitu ya, saling berhadapan. Ini yang mestinya oleh para katakan gitu, suhu-suhunya yang ada di ini, mestinya dicarikan bridging. Jadi penjembatan itu apa? Bridging gitu kan? seperti apa yang bisa diterfikirkan, Mbak Wi? Soalnya kalau kita ngelihat hasil putusan pengadilan aja, ketika memenangkan satu kubu, dia langsung bersorak-sorak begitu gembiranya, bukankah itu kan akan membuat sakit hati kubu yang lain gitu? Kan? Artinya memang antara Pak Agung dan Pak ARB dalam hal ini sebetulnya saling tidak dikehendaki dengan bahasa lain. Itu bahasa politik seperti itu, saling tidak dikehendaki. Karena kalau Agung Laksono muncul, ini juga nggak mau, gitu ya. Pak ARB muncul juga nggak mau, kan gitu. Tidak hanya internal akhirnya yang tidak mau atau tidak saling suka, tapi juga dibawa keluar lah, publik terbawa oleh katakan gitu ya, dikotomi suka tidak suka terhadap dua sosok ini akhirnya. Nah ini yang akan memperparah katakan legitimasi Golkar. Nah ini kan ya, kalau kita bicara soal yang tadi Mbak Wi, ketika zaman dulu solusinya pada akhirnya mendirikan partai. 2009 itu memunculkan Surya Paloh dan Nasdem sebetulnya kan. Itu 2009 ya, setelah pemilu 2009. Setelah Riau itu kan. Dan kalau kita melihat setelah dia berpisah kan nggak banyak huru-hara seperti yang terjadi pada saat ini di Golkar. Tidak ada huru-hara dan semuanya berpisah. Orang pun tidak akan banyak terlalu memperhatikan ARB itu seperti apa dan Surya Paloh seperti apa pada saat itu. Tapi kalau sekarang orang akan sangat fokus memperhatikan Agung Laksono itu bagaimana dan ARB itu seperti apa. Nah, ini bukankah sebetulnya apa jadinya ya? Dampaknya bukannya tidak baik juga bagi demokrasi kita sebetulnya, Mbak? Iya, betul sekali. Jadi partai-partai yang mengalami friksi atau dualisme kepengurusan ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri atau katakan merugikan partai politik itu, tapi ternyata merugikan proses. Jadi proses
demokratisasi. Nilai-nilai yang kita bangun, nilai-nilai yang kita lembagakan gitu ya, institusionalisasikan menjadi batal, menjadi terhambat hanya karena memang partainya sedang tidak sehat. Bagaimana partai tidak sehat ikut pemilu atau pilkada? Kita bisa bayangkan itu. Jadi artinya memang kita kembali meminta Pak Jokowi, ya, karena ada program nawacitanya, poin kedua itu adalah membangun demokrasi. Membangun demokrasi itu artinya membangun pilar utamanya. Artinya Mbak Wi berharap ada campur tangan atau intervensi atau jadi apapun mendorong partai-partai friksi itu ada awal ada ujung gitu loh. Tidak mungkin friksi sampai bertahun-tahun gitu kan. Ini akan mengganggu kesehatan berpolitik kita. Intervensi seperti apa Mbak Wi yang diharapkan? Kemarin kan Kemenkumham udah mengeluarkan SK, bahkan itu juga akhirnya diprotes dan dipetenkan kan? Betul. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak JK ya relatifly sebetulnya memang belum mengerucut berhasil kan seperti itu. Tapi lebih didorong yang lebih genuine lagi gitu ya. Bagaimana mencoba memberikan satu solusi yang betul-betul win-win solution. Gitu ya. Win-win solution itu artinya bisa diterima oleh semua pihak dan masyarakat pun melihat relief gitu ya, melihat percecokan lelah ya. Artinya apa? Sekarang kalau pemerintah tidak mau juga dikatakan melakukan intervensi terhadap friksi yang dialami oleh Golkar, itu juga tunjukkan bahwa kalau memang sudah di internalnya ini katakan gitu ya, ada islah, ada soliditas yang relatif oke gitu, ya sudah secepatnya diberikan SK. SK yang ditahan-tahan atau diambangkan dan sebagainya itu menunjukkan memang ada kepentingan Pak Yasona kan gitu. Itu jangan juga. Karena kita tidak ingin mengulangi apa yang sudah terjadi di Orde Baru. Ya, di mana katakan gitu ya, semua partai politik dibonsai gitu ya. P3 tidak boleh, PDI tidak boleh, yang boleh hanya Golkar. Tapi ini kan bukan partai. Itu jangan lagi membangun politik yang tidak sehat. Politik kita menjadi keruh, Mas Rudi. Nah, Mbak Wi, kalau kita bicara tadi, pemerintah harus mendorong dan di ini apa nih, orang-orang tokoh-tokoh di internal Golkar yang senior-seniornya yang berpengaruhnya itu harus memberikan satu solusi yang bisa menjadi jembatan itu. Betul. Nah, ini dorongan seperti apa dari pemerintah yang harus dilakukan dan bridging seperti apa yang harusnya bisa dibangun supaya kedua kubu ini betul-betul tetap bisa berada di dalam Golkar, itu menjadi satu keluarga. Ini bagus sekali ya, katakan review dari Mas Rudi. Jadi menurut saya memang pemerintah tunjukkan bahwa memang tidak partisanship, gitu ya. Tidak partisanship artinya membela atau mendukung salah satu kubu. Tidak ada urusan sama sekali. Pemerintah hanya berurusan, berkepentingan, membutuhkan partai politik yang sehat, partai politik yang betul-betul memahami tupoksinya, kan itu. Jadi Golkar harus memahami tupoksinya. Dia bukan hanya Golkar sekarang, tapi partai, gitu ya. Partai Golkar yang siap kalah, siap menang, kan gitu. Tidak selalu dalam pemilu harus ada di kekuasaan juga, itu salah juga pemahaman yang seperti itu. Jadi kita mencobakan ada kedewasaan, ada semacam kematangan dalam berpolitik kita, gitu. Lah ini yang harusnya sudah diberikan contoh konkret oleh Golkar, tapi Golkar menghadapi hal yang seperti ini. Oleh karena itu ya, selain pemerintah memberikan dukungan moral, dukungan yang dengan fasilitas dan sebagainya ya, Kumham itu kan fasilitas istilahnya. Jadi menunjukkan SK itu mau jatuh ke siapa, kan gitu. Apakah SK ini bersyarat? Apa syaratnya, kan gitu. Apakah betul syaratnya memang harus Golkar mendukung pemerintah? Enggak juga. Kalau mendukung apa iya ada jaminan bahwa nanti pemerintah bisa bekerja dengan asik? Enggak juga gitu loh. Pak SBY sudah membuktikan itu. Oleh karena itu ya menurut saya selain ada mahkamah partai, di situ juga ada sesepuh-sesepuh. Lah sesepuh-sesepuh dan mahkamah partai itu letakkan diri gitu ya. Letakkan diri itu di atas semuanya. Di atas kepentingan kubunya AL, ARB. Itu tidak relevan lagi. Baru setelah itu mencari solusinya setelah solusi. Kalaupun ternyata mentok tidak saling bisa menerima kepengurusan katakan di bawah pimpinan Pak ARB dan Pak AL, ya mau tidak mau dikocok ulang kan gitu. Dan ADART kan memberikan semacam payung itu kan memberikan jaminan secara katakan hukum ya bisa di kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.